Beginilah kondisi lubang pengeboran sumur di halaman rumah warga di Dusun Manakaje, Desa Panyak Sagen, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Dari lubang yang bahkan sudah dipasangi paralon tersebut keluar air pekat seperti minyak mentah yang diduga bercampur gas. Kejadian berawal saat warga lakukan pengeboran sumur pada Kamis sore sejak beberapa hari lalu dan menargetkan kedalaman 120 meter. Namun ketika di kedalaman 105 meter, tiba-tiba keluar air bercampur minyak. Fenomena ini pun langsung tersebar hingga mengundang perhatian warga yang bahkan rela antri mengambil dan mengais cairan tersebut dari sumber lubang. Bahkan ketika disulut korek api, cairan ini menghasilkan api. Bukan semacam minyak yang diuji oleh warga lokal dan Pak Danramil, Pak Camat, Pak Kapolsek itu mengeluarkan api. Jadi langkah-langkah kita untuk berkoordinasi dengan LH selaku AMDAL, juga perekonomian, karena nanti kita akan memberikan pengantar kepada Dinas ESDM Provinsi untuk dilakukan tes lab. Itu berapa titik? Sementara satu. Kini, lokasi pengobaran ditutup sementara karena dikhawatirkan akan membahayakan. Petugas BPBD gabungan juga akan lakukan uji laboratorium memastikan kandungan dalam air. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah menggunung di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Ya, penumpukan terjadi akibat berkurangnya armada pengangkut sampah karena sedang diperbaiki. Tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah di Pasar Induk Ramat Jati kini mencapai ketinggian 6 meter. Meski sampah sudah menggunung, namun hanya ada beberapa kendaraan yang diaktifkan untuk mengangkut sampah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya armada pengangkut sampah yang biasa mengangkut sampah yang kini masih dalam perbaikan. Dalam sehari, sampah yang dihasilkan di Pasar Induk Ramat Jati mencapai 200 ton. Berkurangnya armada pengangkutan sampah membuat pengangkutan hanya bisa 150 ton saja. Defisit sampah yang mencapai 50 ton ini akhirnya menggunung. Sekitar mudah-mudahan kalau cuaca mendukung dan buangan di Bantar Gebang yang mendukung lancar, sekitar 3-4 hari mudah-mudahan sudah sangat menyusut dan bisa kondusif lah. Gunungan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan, namun juga menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat hingga mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bisa setelah lama terbengkalai, Pasar Kombongan di Kemayoran, Jakarta Pusat kembali berfungsi dengan wajah baru yang lebih modern. Dan seperti apa rupa dari Pasar Kombongan? Berikut laporan rekan kami, Hadisti Arifah. Pemirsa, setelah lama terbengkalai, Pasar Kombongan yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat kini kembali beroperasi dengan wajah baru yang lebih modern. Usai revitalisasi, kini penataan kios-kios di Pasar Kombongan Kemayoran, Jakarta Pusat ini jauh lebih tertib, jauh lebih rapi, dan juga nyaman. Nah, kalau kita lihat situasinya saat ini, area kios antar satu kios dengan kios yang di depannya ini juga sudah cukup luas, sehingga tentunya ini mempermudah mobilisasi pengunjung atau pembeli. Dan kemudian juga kalau kita lihat untuk fasilitas juga sudah sangat memadai. Bagaimana kalau di area atas ini kita lihat sudah ada ventilasi yang memadai, kemudian juga kipas angin yang memadai, sehingga ini tentu sirkulasi udara di sini juga jauh lebih nyaman, dan tentunya juga tidak membuat suasana di pasar ini terasa pengap. Nah, untuk areanya pun ini dipisahkan, baik itu area basah dan juga area kering. Kalau untuk area basah itu berada di bagian belakang, ini diisi oleh pedagang ikan, kemudian juga daging sapi, serta juga pedagang ayam. Kemudian untuk di bagian depannya ini juga diisi oleh pedagang sembako dengan area yang jauh lebih kering. Nah, kemudian apa yang menjadi masalah nih? Meskipun Pasar Kombongan Jakarta Pusat ini sudah dapat berjalan secara optimal seharusnya, namun ternyata pedagang masih mengeluhkan sepinya pembeli lantaran akses ke pasar ini dinilai masih ditutup.
Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kendala yang masih dirasakan oleh para pedagang, kita coba berbincang dengan salah satu bapak. Dengan siapa namanya, izin? Bapak siapa? Suwarno. Oke, Pak Suwarno, ini mau tanya nih Pak soal fasilitas pasar ini. Ini kan sudah lama ya terbengkalai, nah udah direvitalisasi. Nah gimana nih Pak kondisinya saat ini yang dirasakan? Ya untuk sementara sih masih sepi kok, karena keadaan jalan aksesnya itu buat yang belanja itu susah putar-putarnya gitu. Bapak sendiri di sini sudah berapa lama Pak? Ya kurang lebih ada 20 tahun. Oke, nah usai direvitalisasi ini nih Pak, mungkin apa perbedaan yang dirasakan? Perbedaannya sekarang sih pasar bagus, cuma yang belanjanya doang kurang karena aksesnya doang itu satu-satunya akses. Gimana tuh Pak? Kalau bisa sih buat jalan motor aja lah. Minimal puasa, meskipun memang kemarin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah sempat meninjau, kemudian juga berdialog atau berdiskusi dengan para pedagang di sini. Memang nanti akan diambil sebuah langkah untuk dapat membuka akses, karena memang untuk pasar Kombongan Kemayoran Jakarta Pusat ini berada di ujung jalan yang berbatasan dengan rel kereta api, dan inilah yang membuat pasar ini jarang dikunjungi oleh masyarakat, karena masyarakat ini harus memutar jalan terlebih dahulu, tidak dapat melalui akses rel kereta api yang sebelumnya memang pernah dibuka, namun kini sudah ditutup secara permanen, sehingga para pedagang berharap kepada pemerintah untuk dapat menemukan langkah konkret agar pasar ini dapat berjalan secara optimal. Tidak hanya layanannya saja yang saat ini bahkan sudah berbasis digital, karena setiap kios ini juga terlihat sudah terpasang QRIS, sehingga ini dapat membantu para pembeli atau pengunjung untuk bertransaksi secara non tunai. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kabel melintang dan semrawut masih mengantui warga dan pengendara di Jakarta. Bisa di Jalan Supomo, Tebet, terlihat masih terdapat tiang yang penuh dengan kabel semrawut. Hal ini tentunya membahayakan keselamatan dan keamanan warga Jakarta. Tak hanya di Tebet, sepanjang Jalan Duren 3 Raya, Jakarta Selatan, tiang listrik penuh kabel yang melintang pun terlihat. Kondisi kabel yang kusut dan tidak teratur meningkatkan resiko kebakaran akibat korsleting listrik. Selain berbahaya, kabel semrawut juga merusak nilai estetika. Untuk informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Naura Syafika di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, Naura, apakah masih banyak kabel semrawut di sana dan bagaimana kondisinya? Ya, selamat pagi Zila, Togi, dan pemirsa. Hingga saat ini memang untuk kabel semrawut yang ada di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan masih menjadi permasalahan utama bagi pengguna jalan yang ada di sini. Dan ini tepatnya salah satu titik, sebenarnya memang di sepanjang Jalan Supomo, Tebet ini banyak sekali untuk kabel semrawut dari tiang-tiang, tapi ini adalah salah satu titik yang menarik perhatian saya, karena memang untuk jika kita lihat untuk kabel semrawutnya yang ada di sini ini sangat banyak sekali, melilit satu sama lain. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari tiang listrik yang ada di sini jumlahnya juga tidak sedikit, banyak sekali, sehingga menyebabkan kabel melintang yang ada dari kabel listrik, kemudian ada dari kabel telepon, kabel internet, yang hingga saat ini juga tidak diketahui ini dari perusahaan mana saja, provider mana saja, dan apakah hingga saat ini masih berfungsi, masih tidak diketahui untuk kabel tersebut. Dan pastinya dengan adanya kabel semrawut yang ada di pinggir jalan seperti ini tentu akan menjadi pengganggu bagi pengguna jalan, baik dari kendaraan bermotor ataupun juga untuk pengguna jalan yang selalu melewati trotoar yang ada di sini. Dan tadi saya mendapatkan informasi juga dari salah satu juru parkir yang ada di toko di sepanjang jalan ini, bahwa memang untuk kabel-kabel ini awalnya tidak terlihat semrawut, begitu dikarenakan sempat tertutup oleh batang pohon yang lumayan banyak yang ada di sini. Namun tepat 2 bulan yang lalu untuk batang pohon yang ada di sini sudah ditebang, sehingga untuk kabel ini sudah terlihat semrawut dan mengganggu untuk dilihat dari warga yang ada di sini. Dan pastinya juga dari yang kasus-kasus sebelumnya bahwa kabel semrawut ini memercikan api, kemudian juga menyebabkan konslet, yang pastinya ini sangat membahayakan untuk nyawa dari masyarakat yang ada di sekitar. Dan dari pemerintah atau khususnya dari Pemprov DKI Jakarta ataupun juga dari Pemkot Jakarta Selatan ini masih belum memberikan update terkait apakah nanti akan ada penyelesaian terkait dengan kabel semrawut yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya. Masih belum ada penyelesaian
penyelesaian tersebut. Sementara itu Togi dan juga Zila. Baik, terima kasih laporan Anda Naura Syafika langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.